Halo Sobat Karisa, ketemu lagi sama saya Opi di Porsi, podcast redaksi Karisa. Nah, mungkin hari ini kita akan kita akan membuat podcast, tapi dengan cara dan suasana yang berbeda. Kalau misalnya biasanya kita itu ngedatengin bintang tamu langsung ke Karisa, hari ini karena kondisi, situasi, dan tempat yang berjauhan, kita tidak bisa mendatangkan beliau, tapi semoga nanti obrolan kita bisa tetap diambil manfaatnya, bisa tetap teman-teman dengerin dengan asyik gitu ya. Nah, hari ini kita kita nggak ketemu ya. Kita akan ngobrol langsung sama Mbak Dian Novitasari. Beliau adalah penulis buku seri cerita Corona yang baru saja kita terbitkan, judulnya Kenapa Ayah Tidak Pulang. Nah, beliau menulis buku ini bareng sama anaknya yang namanya Egar. Jadi kemungkinan ide ceritanya itu dari si Egar karena merasakan dampak dari Corona. Nah, kita akan langsung terhubung sama Mbak Dian. Halo Mbak Dian, selamat pagi. Halo Mbak Opi, selamat pagi. Gimana Mbak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat. Sekarang lagi sibuk apa Mbak? Sekarang lagi sibuk apa ya? Sibuk packing, kan bukunya baru sampai, terus banyak yang pesen jadi lagi packing-packing. Oh gitu. Jadi, nah buat teman-teman semua, kemarin kita habis kirim buku Kenapa Ayah Tidak Pulang ke Mbak Dian. Nah, beberapa orang mungkin langsung order ke Mbak Dian. Nah, beberapa mungkin bisa langsung order ke buku Karisa. Nah, sekarang Mbak Dian lagi sibuk ngurusin perpackingan nih. Udah banyak Mbak yang order. Lumayan sih, mungkin karena ini ya, pada penasaran juga, Mm-mm. kok bisa gitu. Aku nulis bareng Egar gitu, Mm-mm. karena biasanya kan kalau untuk buku-buku yang diterbitin gitu aku nulis sendiri atau kalau enggak duet sama temen, ini kok sama Egar gitu, jadi Oh pada ya, penasaran mungkin ya. oke. Sebenarnya awalnya ide ini dari mana sih Mbak? Kok bisa gitu Mbak Dian sama Egar berkolaborasi untuk melahirkan buku ini? Gimana ceritanya? Coba ceritain dulu latar belakang terjadinya gitu. Jadi awalnya itu kan bulan April itu kan ulang tahunnya Egar sama ayahnya. Mhm. Nah terus kan ayahnya duluan tuh yang ultah. Mhm. Terus pas itu ayahnya nggak bisa pulang gitu loh. Terus eh, Egar tuh pengen kasih kado ke ayahnya, cuman kan karena ayahnya nggak bisa pulang, terus kita juga mikir apa sih mau kirim apa, terus yang berkesan apa ya gitu. Mhm. Terus akhirnya ini kita tuh kayak cerita-cerita gitu loh, sayangnya ayah nggak bisa pulang, kenapa sih bu ayah nggak bisa pulang gitu ya, kayak di buku itu kayak ngobrol gitu. Terus aku mikir, bang, kalau kita bikin cerita aja gimana yang tadi kita obrolin gitu. Terus Mhm. Egar, oh iya 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 gitu, Bubu baru tulisin ya gitu. Jadi ya udah, terus akhirnya kita bikin cerita itu buat kado ke ayahnya yang ulang tahun pas April. Oh gitu. Jadi ceritanya karena Egar pengen memberikan sesuatu ke ayahnya di hari ulang tahunnya, terus nggak bisa ketemu, Iya. akhirnya terlahir cerita Mm-mm. itu. Nah, Iya. terus ini kemarin ketika kita mau buat ini kan kita proofing dulu nih ilustrasinya. Ketika Egar Mm-mm. lihat ilustrasinya gimana Mbak? Ekspresinya dia kayak gimana tuh? Dia komen ini sih soal ayahnya, kok Mm-mm. ayahnya jadi ganteng banget. Aduh, apakah dia tidak mengakui bahwa ayahnya ganteng? Ayahnya sampai kesel, diem aja digituin aja. Ayahnya ikut proof Kalau juga bubu waktu sih itu. gitu. Lihat sih dia, ayahnya cuma oh. Terus aku bilang, ini kata Egar ayahnya terlalu ganteng gitu. Ayahnya cuma kasih emoticon doang, nggak jawab apa-apa. Terus gimana Mbak? Maksudnya respons Egar ketika lihat, wah buku cerita aku nih kok ya bisa jadi buku ya gitu, cerita aku sama Bubu gitu, gimana? Apa dia responsnya ketika tahu akhirnya ceritanya itu akan Dia dibukukan? dia seneng banget sih Mbak. Terus dia cerita-cerita ke mbahnya,
ke saudara-saudaranya gitu. Dia bilangnya, bahasanya dia tuh ini, aku jual buku Oh ya? katanya gitu. Iya, ceritaku apa, aku mau jual buku gitu-gitu. Terus Mhm, apa ya, cerita gitu-gitu doang sih, seneng banget sih dia. mhm. Karena kan Oke. dia seneng baca ya, jadi dia happy banget lihat Oh bukunya gitu. kemarin udah jadi. Oh jadi si Egar ini emang punya hobi baca gitu ya? Iya, dia tuh dari bayi emang apa, selain makan yang dia Mhm. suka tuh buku. Jadi kalau Selain misalnya bangun makan. tidur pun, iya Mbak, pas kecil kan dia emang makannya banyak. Nah, Oh, terus terus? yang paling dia suka tuh buku. Jadi kalau Mhm. bangun tidur itu tuh yang dicari dia buku gitu. Terus pas udah mulai bisa ngomong pun dia tuh apa sih, orangnya tuh seneng banget cerita gitu loh, Mhm, mhm. ngobrol sama orang gitu. Terus apa, aku waktu itu tuh ngeliat tuh kayaknya kok ceritanya ini ya, maksudnya udah ada alurnya, udah ada ini. Terus Mhm. akhirnya aku kadang suka ajakin dia untuk bikin cerita, karena dia belum lancar nulisnya, aku yang nulis, dia yang ngomong gitu Oh loh. gitu. Jadi emang dari Mm-mm. oke, aku runutin ya. Berarti dari kecil itu Hah? Mbak Dian membiasakan atau mungkin membacakan buku-buku ke Egar juga gitu. Iya, heeh, Oh heeh. gitu. Jadi Emang itu sih karena apa sih? Dulu kan karena aku masih kerja ya, jadi mhm, maksudnya aktivitas yang paling bisa sering dilakukan dan paling bisa apa waktunya ada itu ya mhm. bacain cerita gitu. Oh Dan gitu. Nah Ega tuh dari seneng banget dibacain cerita. Jadi makanya apa sih, pas udah jadi bisa ngomong jadi gitu jadi bisa suka ini ya cerita cerita juga gitu. gitu. Mm-mm, Oke, nah mm-mm. terus dari dia sering dibacain buku, akhirnya dia terbiasa sama buku, terus dia mulai belajar bercerita dalam arti bikin cerita terus Mbak tulis itu sejak usia berapa? Sejak usia berapa ya? Mungkin sejak 3 atau 4 tahun yang lalu ya. Berarti dia usia 3 atau 4 tahun Tiga atau gitu empat loh. tahun ya, oke. Itu Heeh, jadi sebelumnya kadang tuh emang dia suka karena, coret-coret tuh. oke. Kenapa? Itu emang Iya, karena dia suka biasanya Mbak, coret-coret. Heeh, aku apaan? itu karena emang biasanya Mbak apa namanya sering nulis atau sering cerita, terus jadi dia pengen buat cerita juga atau gimana? Sebenarnya ketika itu aku malah belum terlalu aktif nulis. Hmm, Cuman mhm. emang udah suka bacain, terus aku cuman mikirnya gini, apa, nih anak kok ini ya, maksudnya aku cuman menangkap kalau apa ya, keinginan dia bercerita tuh lebih gede daripada kakaknya gitu. Terus aku berpikir sayang banget kalau misalnya aku nggak dokumentasiin gitu. Jadi Oh akhirnya gitu. kadang aku tulis gitu. Terus apa sih, awalnya sih kayak misalnya dia coret-coret, terus aku tanya kamu bikin apa gitu. Nah dia tuh ntar ceritanya panjang, nggak cuman sekedar oh ini ayam misalnya gitu, enggak, dia kan cerita ini ayam, ayamnya kayak gini-gini, terus apa, jadi ada tokoh lain, ada apanya. Terus aku amatin kok udah ada tokoh, udah ada setting, udah ini udah jadi ceritanya gitu. Terus Mhm. akhirnya ya udah, sejak saat itu aku tulis di apa, di kertas yang dia gambar, selalu jadi cerita gitu kalau dia Mhm. gambar, nggak cuman satu judul gitu, tapi dia pasti akan ngomong banyak. Jadi akhirnya sejak itu kalau untuk Egar, kalau dia cerita gitu atau apa Mhm. tuh seringnya aku tulis. Oh Kayak misalnya gitu. kita jalan-jalan aja, tahu-tahu Oke. ntar dia ngomong, Bubu lihat itu apa, pohon jagungnya baris ya, tapi tahu nggak, kadang tuh tiba-tiba ada tikus, dia jadi kayak gitu tuh loh. Jadi langsung Jadi akhirnya berimajinasi gitu ya. iya, heeh. Terus apa, kosakatanya gitu, Mhm. vocabnya, pilihannya kadang juga buat aku untuk anak seusia itu waktu itu tuh kok lumayan beda gitu. Mhm. Jadi akhirnya ya udah, biar terdokumentasikan, akhirnya sering aku tulis gitu. Mhm. Oke. Terus biasanya kalau Egar itu sukanya ceritanya cerita tentang apa sih Mbak? Mungkin maksudnya kayak cerita tentang hewan atau cerita tentang apa gitu. Yang biasa dia sering ceritain gitu atau emang cuma spontan aja misalnya dia melihat suatu kejadian terus dia bercerita gitu. Dia sih paling tertarik sebenarnya sama hewan, Mbak. Oh sama hewan ya. Iya, dia suka ngamatin hewan gitu. Jadi kalau paling gampang bikin cerita kalau tentang hewan, karena kan apa, buat risetnya gitu gitu. Jadi kan aku emang karena dia udah gede gitu, kalau mau bikin cerita aku ajak dia riset juga. Kayak kemarin Mhm.
kita nulis yang corona ini juga aku Mhm. emang sebelumnya bacain dia informasi tentang corona gitu. Jadi dia tahu oh Gitu. kenapa kenapa gitu. Jadi kalau misalnya tuh apa cerita sih dia paling suka hewan ya karena dia paling suka hewan, suka banget hewan dia pokoknya dia tuh. Jadi apa namanya? Untuk membuat cerita itu biasanya emang udah dibiasain gitu ya dari dulu ya. Dari mulai baca dan segala Iya, macam kayak gitu ya, Mbak ya. heeh. Iya, emang udah dibiasain. Karena ini aja sih aku ngerasa kok apa sih kemampuan bercerita Egar, terus ininya ini kok kayaknya memang ada gitu. Jadi ya udah aku stimulasi aja. Mhm. Oke, terus kalau kemarin ketika buat cerita corona ini eh, sebenarnya ada nggak sih sesuatu yang pengen Egar sampaikan gitu kan secara nggak langsung, dia bilang nggak sama Mbak Dian misalnya, ya udah deh aku sedih nggak ketemu ayah tapi nggak apa-apa, teman-teman juga harus nggak apa-apa ya misalnya kayak gitu, dia ada sempat ngomong nggak, cerita ini pesannya tuh apa kayak gitu. Kalau dia sih mungkin ketika bikin cerita ini lebih ke apa ya? Sebenarnya itu lebih ke pesan ke ayahnya sih gitu. Gitu. Karena waktu itu ayahnya kan sempet kan apa aku tetap pulang aja Mhm. gitu terus makanya terus karena kita udah baca-baca apa info-info gitu terus sebenarnya cerita itu tuh lebih ke pesan ke ayahnya kalau nggak usah pulang dulu deh Gar biarpun sedih nggak apa-apa gitu loh biar semuanya sehat gitu. Tapi kalau misalnya Egar lihat cerita-cerita sebelumnya, kan Egar dibacain tentang corona gitu ya. Terus Mm-mm. Egar juga Mbak kasih tahu tentang kondisi di luar, terus bagaimana orang-orang juga harus nahan kangen kayak gitu juga. Mm-mm. Iyalah. Iya, maksudnya aku juga bilang maksudnya itu tuh kita tuh nggak sendiri, maksudnya banyak orang yang kayak kita juga gitu. Mhm. Makanya terus setiap malam tuh Egar tuh kalau berdoa tuh selalu ya Tuhan, ya Allah, semoga coronanya cepat pergi, aku bisa kumpul lagi sama ayah selalu kayak gitu. Jadi hampir 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 100% yang ada di buku ini tuh bener-bener Egar lakuin gitu ya Mbak ya. Iya, makanya maksudnya ketika ngelihat apa ilustrasinya ayahnya beda dia kayak, "Hah? Kok bukan ayah?" gitu. Terus aku bilang kalau iya emang ceritanya cerita ayah sama Egar, cuman kan namanya buku, ilustrasinya tuh bisa dibikin beda, aku bilang gitu. Jadi sesuaikan gitu ya. Oke, kalau tadi kan Mbak sempat bilang bahwa meskipun membuat cerita itu pasti dia melakukan riset gitu kan. Nah, Mm-mm, eh, ada nggak sih Mbak tipsnya buat anak-anak yang mungkin dia tuh suka sebenarnya suka baca, suka bikin cerita, terus mm-mm, biar dia tuh mau melakukan riset. Kadang kan kalau anak tuh masih senengnya berimajinasi aja ya, maksudnya cuma ngayal-ngayal kayak gitu loh. Gimana mm-mm. ngebiasain si Egar untuk mau juga buat melakukan riset kayak gitu? Oh, kalau aku sih lebih ke gini, kalau misalnya Egar mau bikin cerita apa, misalnya gitu kan. Hmm? Terus waktu itu dia sempat bikin cerita tentang burung hantu misalnya. Oke. Burung hantu gitu. Terus aku pernah lihat di video gini 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 gini. Oke, sekarang kita cek ya, kita punya buku burung hantu nggak? Yang Egar mau tulis apa sih? Emang biasanya tak kayak gituin sih, Mbak. Oh Jadi gitu. maksudnya emang, heeh, eh, dan Egar juga paham maksudnya dia ngelakuin itu biar yang dia tulis itu bener Oh gitu. oke. Mungkin juga karena dia terbiasa lihat aku kalau misalnya nulis gitu kan aku selalu kayak misalnya kemarin pas aku nulis buku serangga itu, Mhm, aku kan juga bacain ke dia. Terus karena dia kan memang suka hewan kan, dia sempat mhm. agak protes misalnya, kok kayaknya nggak kayak gitu deh bubu kalau si serangga ini. Coba kita cari lagi. Jadi emang udah terbiasa untuk kayak cek dan recheck gitu loh. Oh gitu. Jadi udah Mm-mm. dibiasain gitu ya. Misalnya mau bikin Heeh. cerita apa, yuk kita cari dulu bukunya tentang Iya, ini. Bener nggak dicari kayak dulu gini gitu gitu. ya? Heeh, heeh. Terus kadang kan di buku satu yang ini kan beda gitu. Terus kita bisa cari, oh yang paling ini kayaknya yang mana ya gitu. Kalau belum cukup kita coba lihat videonya kayak gitu-gitu. Mhm, oke. Terus kalau Mbak Dian sendiri dengan melihat kondisi Egar yang suka menulis gitu, ada harapan nggak sih kalau Egar itu adalah generasi penerusnya Mbak Dian? Ya kalau mau harapan egois ada ya, tapi Harapan kan egois ya. maksudnya tapi kan maksudnya bagaimanapun itu nanti jalannya Egar mau dia apa sih jadi penulis juga ya nggak Mhm, apa-apa, kalaupun enggak juga ya udah gitu. Cuman yang penting sih aku cuman ngelihatnya dia ada kemampuan untuk bercerita, terus aku mhm, kasih stimulasi, aku kasih kesempatan gitu mhm. sih.
Mbak akan melakukan, maksudnya akan memberikan stimulasi itu kira-kira sampai kapan? Maksudnya sampai dia mungkin sampai SD. Kadang kan kalau cowok, anak cowok gitu kan, kadang ketika dia udah agak besar dikit gitu kan udah punya dunianya sendiri gitu Iya, kan. iya. Heeh. Nah, kira-kira yang paling bisa dilakukan untuk menstimulasi dia itu kira-kira sampai umur berapa sih Mbak kalau untuk anak-anak gitu? Sebenarnya sih selama mungkin ya, maksudnya kayak Aksa aja masih aku stimulasi buat nulis, buat Mhm. review buku gitu-gitu. Jadi karena buat aku tuh ketika kemampuan menulis tuh bukan cuman biar kamu jadi penulis gitu, Mhm. maksudnya kayak membaca dan menulis itu nggak cuman tentang kamu nanti jadi penulis, tapi itu kan juga apa sih, mengasah Mengasah kemampuan bahasa kemampuan ya. kita, terus kemampuan apa sih bernalar gitu-gitu kan. Mhm. Termasuk kayak misalnya kamu nggak jadi penulis, tapi kan Mhm. kamu juga butuh bisa untuk memahami, misalnya kamu kerja di kantor pun kayak memahami surat kontrak, Mhm. memahami apa sih kayak job desk apa gitu kan, Mhm. ketika itu tertulis gitu kan, itu kan juga butuh eh, kemampuan itu gitu. Jadi memang itu tetap aku stimulasi sih, biarpun dia juga ntar nggak jadi penulis gitu. Mhm, oke. Jadi emang stimulasi tentang membaca dan menulis itu sebenarnya penting banget ya Mbak buat anak-anak dan itu bisa dilakukan Iyalah. selama mungkin gitu ya. Iya, dan maksudnya kan kayak maksudnya apalagi zaman sekarang ya, Mhm. maksudnya di medsos sekarang kayak baca caption aja buat aku itu perlu kemampuan loh, karena Ah, maksudnya betul aku sekali. sering banget posting sesuatu udah Mhm. captionnya panjang-panjang, ketika ada yang komen yang ditanyain ada di caption gitu. Mhm, betul. Itu kan ya kan maksudnya menyedihkan lah, maksudnya belum lagi tentang hoax dan segala macam, dan Mhm. itu kan bisa diminimalisir kalau kemampuan apa ya literasi anak-anak kita memadai gitu kan. Iya, betul sekali. Oke, selanjutnya nih Mbak, aku mau nanya soal tips bagaimana menulis sebagai penulis pemula misalnya. Mbak mau bagiin tips apa Mm-mm. nih buat teman-teman yang baru mau nulis? Tipsnya apa ya? Kalau yang pertama sih aku pikir klise, tapi itu benar-benar harus dilakuin ya, banyak baca. Mhm, oke, harus banyak baca ya. Karena aku iya, karena dari pengalaman aku ya, maksudnya aku kan ikut beberapa project menulis Mhm. di tempat lain, terus juga kadang ikut kelas menulis gitu. Yang aku amatin tuh kadang teman-teman penulis tuh kayak udah semangat mau nulis, tapi Mhm. ketika ditanya udah baca buku apa aja, mereka tuh bacaannya tuh ya yang udah kayak misalnya dibaca pas mereka SD. Oh, dulu pas SD suka baca majalah Bobo misalnya gitu. Itu Udah kan terlalu udah jauh ya? lama banget. Iya, dan maksudnya terus ketika ditanya misalnya, oh yang zaman sama sekarang gitu, terus mereka Mhm. referensinya masih sedikit gitu, itu tuh kok Mhm. menurut aku sih sangat fatal gitu. Makanya kalau misalnya buat yang baru mau menulis, banyakin baca dulu, Mhm. habis itu baru tulis yang banyak, Mhm, oke. eh, banyak latihan lah Banyak gitu. Jadi latihan. Jadi yang pertama iya. jangan lupa baca. Pokoknya baca sebanyak Mm-mm. mungkin referensi yang Iya. perlu kita baca. Yang kedua Iya. latihan terus pokoknya gitu ya. Iya, latihan terus, terus habis itu kalau udah jadi kirim deh ke penerbit. Kalaupun ditolak, jangan Sabar. putus asa, kirim lagi, kirim lagi gitu. Tapi Kalau baru banyak ngirim soalnya ke Mbak. 99 kali, kirim lagi ke 100 kali gitu ya. Iya, soalnya kadang aku banyak yang pada apa sih nanya ke aku juga Mhm. kan, maksudnya Mbak gimana sih kok aku kirim belum apa dapat kabar, aku kirim belum ada respon. Kadang aku tanya Mbak udah kirim ke berapa penerbit, Mhm. satu, terus kirimnya udah dari kapan, bulan lalu, ya Tuhan. Maksudnya proses itu kan panjang gitu loh Mbak, dan Oke. penerbit kan terima naskah juga nggak cuma satu Iya, kan, betul jadi sekali. memang makanya mesti sabar gitu loh. Dan nggak banyak sih yang apa sih kayak bersiap untuk menjalani proses panjang gitu. Jadi dipikirnya ketika misalnya ya aku cerita ke temenku, oh buku Mhm. terbit, mereka tuh pikirnya yang aku baru kirim bulan lalu Mhm. ACC terus langsung terbit gitu loh. Padahal kan perjalanannya panjang. Sangat panjang ya, harus, dan itu sebenarnya harus jadi bekal untuk semua penulis ya gitu kan. Maksudnya kadang tuh Iya, kan emang heeh. teman-teman yang baru nulis itu terlalu berambisi ya. Jadi pengen Iya, cepet-cepet heeh.
terbit, pengen cepet-cepet lihat bukunya nampang di rak buku di Gramedia atau di toko buku Iya, seluruh Indonesia gitu kan. iya. Aduh, Jadi siapa ini semangatnya yang tuh menangis? besar gitu loh. Agra. Iya, jadi semangatnya memang harus tinggi dan harus tetap dipupuk biar nggak putus Iya. asa gitu ya maksudnya ya. Mm-mm. Jadi Oke, Mbak. maksudnya kadang tuh pada semangat di awal, terus pas prosesnya pada yang udah melempem. Iya betul banget, biasanya kayak gitu sih. Oke, selanjutnya nih Mbak. Kemarin kan Mm-mm. admin buku Karisa sempat bikin sempat buka kolom pertanyaan ketika kita mau Oh, ngobrol-ngobrol di podcast oh ini kan. iya. Nah, ini ada beberapa Heeh, heeh. pertanyaan. Nah, nanti silahkan dijawab dengan sedetail-detailnya. Oke. Oke, pertanyaan pertama nih Mbak. Cara bikin buku anak Oke. biar ceritanya menarik bagaimana ya Kak? Ayo Mbak, gimana tuh jawabannya? Kalau biar menarik, yang pertama sih ini ya, apa? Balik lagi banyak baca. Oke, banyak Terus baca. abis itu ini deh, kenali dunia anak gitu. Jadi kita bisa menulis sesuatu yang memang relate sama anak-anak Mhm. sekarang gitu. Karena bagaimanapun anak-anak juga apa merasa sebuah cerita menarik juga kalau dia bisa relate sama kehidupannya kan gitu. Betul sekali. Jadi biar bisa dapat apa ya, dapat hal-hal yang memang menarik buat anak-anak ya, kenali dunia anak-anak. Kalau Mhm. belum punya anak ya baca info dunia anak yang kayak gitu. Karena kan Mhm. kadang gitu kan suka, oh aku belum punya anak bubu lah, kan bisa keponakan, tetangga apa gitu kan. Tetap bisa observasi Eh, ya ke maksudnya iya ke dengan anak-anak lain yang kita temui dalam berbagai. sehari-hari gitu kan. Mm-mm. Iya, Oke, selanjutnya nih Mbak, itu ada terus, heeh. ada lagi nggak? Ya paling balik lagi sih apa banyak nulis, Mhm. latihan gitu kan. Terus nanti diendapkan, Mhm. terus baca lagi. Mhm. Kayak gitu aja sih kalau aku. Perlu nggak cari referensi buku-buku mungkin di luar negeri, jadi nggak cuma buku-buku di Indonesia aja untuk memperkaya apa ya background knowledge mungkin untuk membuat cerita itu. Ya perlu banget. Makanya tadi kan maksudnya baca itu kan juga nggak cuman buku dalam negeri gitu. Mhm. Perluas perluas bacaannya sampai buku yang terbitan-terbitan luar negeri juga nggak apa-apa sih. Nggak Mhm. apa-apa banget Oke. karena kadang apa sih kayak bentuk buku, bentuk penyampaiannya kan kadang ini ya lebih variatif ya. Mhm. Oke, udah itu aja. Itu aja deh kalau di kalau dipraktekin udah deh pasti menarik. Pasti menarik. Kalau nggak menarik nanti todong Mbak Dian aja ya. Boleh. Oke, yang kedua nih Mbak. Buku anak apa yang sekarang lagi banyak dicari? Hmm? Itu Tahu nggak? ke aku ya? Iya, Bukannya maksudnya harus ke Karisa. iya siapa tahu kan maksudnya Mbak punya karena Mbak juga banyak baca Oh. gitu kan maksudnya. Nah, ada nggak Hmm. sih? Kadang kan gini, ada beberapa reviewer buku atau orang-orang yang mengamati tentang buku itu mereka bisa lihat oh ternyata Heeh. yang sekarang lagi hits itu buku aktivitas anak nih Mbak gitu kan. Kenapa? Oh karena banyak orang tua yang pengen cari kesibukan buat anak-anaknya di rumah misalnya gitu. Nah kalau dari sudut pandang Mbak Dian sendiri apa nih yang lagi banyak dibicarakan gitu maksudnya? Oh gitu. Kalau dari apa ya pengamatan aku sih emang Mhm. buku aktivitas ya yang lagi banyak dicari karena emang ini kan orang tua tuh kayak parno panik gitu loh anaknya di rumah kelamaan gitu Mhm. kan. Terus jadi kayaknya gitu. Sama ini sih buku yang nggak akan pernah lekang ya. Yang apa sih membentuk apa sih membantu pembentukan karakter anak. Oh gitu, Tapi oke. tentu aja dengan apa ya dengan cara yang menarik, nggak Mhm. yang menggurui gitu. Itu kayaknya Pengenalan lagi karakter kan masih juga bisa hits. pakai cerita ya Mbak ya. Iya makanya itu maksudnya. Cuman Mhm. kan kadang ada beberapa yang isi pesannya itu terlalu menggurui gitu loh. Oh gitu, Itu oke. buat anak juga nggak menarik, buat orang tua Bikin juga males. menurut aku karena kadang juga apa ya kalau pesannya terlalu menggurui itu anak-anak jadi ngerasa nggak apa ya nggak deket gitu kan Aha, sama oke, ceritanya. oke, oke. Nih ada pertanyaan lagi nih Mbak. Ini mungkin agak berbeda ya tentang buku, tapi
perlu dijawab karena Mbak termasuk orang tua yang melakukan homeschooling. Jadi ada pertanyaan, apa tantangan Baiklah. terbesar dalam homeschooling? Tantangan terbesar apa ya? Tantangan terbesar itu konsisten. Oke, konsisten. Konsisten bikinin jadwal. Iya, betul. Konsisten pada jadwal harian itu paling besar sih tantangannya. Karena maksudnya ketika kita udah skip satu jadwal itu bakalan berpengaruh ke jadwal yang lain. Mhm. Selain itu juga konsisten untuk ini menulis apa ya, refleksi, lesson plan gitu-gitu Mhm. itu juga tantangan terbesar sih kalau buat aku. Karena Mhm. kadang kan suka mikirnya udah di otak gitu udah yang kayak gini terus ngobrol sama anak, oke, ya udah besok gini gitu. Cuman kan kadang nggak ditulis dan kalau udah sekali nggak ditulis itu bisa sampai sebulan akhirnya nggak ditulis itu juga bisa. Oh gitu, Makanya oke. konsistensi itu Penting tantangan banget ya. terbesar. Iya. Nah, jadi perlu teman-teman tahu bahwa Mbak Dian Novitasari ini juga termasuk orang tua yang mengadakan homeschooling di rumah. Jadi bukan hanya beliau sebagai as a mother, tapi juga sebagai guru buat anak-anaknya di rumah karena melakukan homeschooling di rumah gitu. Ya, jadi mengapa tadi ada pertanyaan tentang homeschooling gitu. Nah, ini penyambung lagi pertanyaan tadi tentang homeschooling juga. Jadi kenapa pertanyaan malah tentang homeschooling ya? Tapi nggak apa-apa, tetap kita sampaikan. Nggak, soalnya kan mungkin banyak yang lagi ini kan Mbak, lagi mulai tertarik karena masa pandemi jadi akhirnya Naik daun banyak gitu yang ya tanya. homeschooling ya. Iya bener. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Mbak tentang homeschooling. Bagaimana Mm-mm. kalau orang tua yang pendidikannya pas-pasan harus mengajar anaknya di dalam homeschooling? Gimana mensiasatinya tuh Wow. Mbak? Saya juga pendidikannya pas-pasan. Sebenarnya ya, apa ketika mau menjalankan homeschooling, yang paling utama sih sebenarnya orang tuanya punya semangat untuk belajar. Udah Mhm. itu aja. Karena maksudnya sepinter apapun orang tuanya, pasti kan dia nggak mungkin bisa semua hal dilakukan sendiri. Mhm, oke. Maksudnya tetap butuh pihak lain. Cuman kan maksudnya kalau homeschooling tuh lebih ke perencanaan, Mhm. terus apa? Perencanaan program belajarnya, Mhm. terus pendampingannya itu kan memang utamanya oleh orang tua gitu. Tapi kalau Mhm. misalnya emang orang tuanya nggak bisa ngajarin sendiri, ya dicari sama-sama sumber belajar yang bisa memang mengajarkan hal tersebut gitu loh. Mhm. Jadi buat aku kalau misalnya ngerasa, aduh pendidikanku pas-pasan, nggak apa-apa. Itu bisa sambil jalan dipelajari kok. Contoh soal tuh gini, aku tuh orangnya sangat nggak telaten kalau untuk bikin art and craft Mhm. atau untuk bikin DIY gitu. Mhm. Cuman karena memang maksudnya dari awal aku pengen belajar terus Mhm. nemenin anak-anak belajar bikin kayak gitu, lama-lama juga ya terasah lah, bukannya aku jadi jago banget gitu, tapi Mhm. paling enggak udah nggak males banget kalau disuruh bikin-bikin gitu. Mhm. Jadi tuh buat aku ketika emang mau homeschooling nanti memang yang belajar nggak cuman anaknya, orang tuanya juga. Mhm. Oke, betul. Jadi nggak masalah ya Jadi tentang nggak background hambatan, pendidikan itu ya. nggak, sangat enggak. Even misalnya ada banyak yang bilang, ah apa Mbak Dian bisa karena dulu guru. Nggak harus jadi guru dulu gitu. Kalau misalnya emang mau belajar gitu tuh bakal bisa kok gitu. Nggak Oke. harus yang gimana gimana, asal orang tuanya mau belajar, mau berproses bareng anaknya, udah itu udah syarat yang utama, udah itu aja kok. Mau belajar sama-sama intinya ya. Jadi sebelum ngajarin ke Iya. anak, orang tuanya belajar dulu deh tentang Mm-mm. materi itu dan baru dia akan menyampaikan ke Uh-uh. anaknya. Karena guru pun semua Iya kalau dimanapun juga mm-mm. pasti sama kan kayak gitu kan? Iya, sebenarnya kan kayak gitu. Terus kalau misalnya emang tetap nggak bisa, jujur aja sama anaknya. Mhm. Oke. Gini aja deh, Aksa itu bisa masak, Mhm. lebih bisa daripada aku malahan. Mhm. Oke. Dan ketika misalnya aku coba resep dan aku tanya ke Aksa gitu, terus dia ngasih masukan kayaknya kurang ini nih, ya aku terima. Emang Mhm. karena memang Oke. aku lebih nggak bisa daripada Aksa gitu. Jadi Mhm. buat aku nggak apa-apa sih, termasuk kayak mengakui kelemahan kita gitu Mhm. tuh nggak apa-apa banget. Mereka malah jadi bisa
paham kalau Mhm. misalnya orang tuanya itu bukan makhluk sempurna, Mhm, kadang juga betul. melakukan kesalahan, ada kekurangan, dan Mhm. ketika kita mau mengakui, mau belajar, mereka juga bisa belajar bahwa oh berarti nanti kalau aku ada kelemahan, ada kekurangan, nggak apa-apa kalau aku Mhm. mengakui itu gitu. Oke. Jadi nggak Ya, apa-apa itu banget. tadi beberapa pertanyaan yang emang ditanyain via Instagram Buku Karisa. Nah, sekarang Mbak, kita akan kembali lagi tentang buku Corona. Dari Oke. buku ini, ya jadi ini sudah kita akan memasuki tahap akhir. Oke, jadi dari buku yang Mbak dan Egar tulis, apa yang pengen Mbak sampaikan ke Sobat Karisa semua? Sebenarnya hal yang selain tentang corona ya, selain Mhm. bahwa maksudnya memang ada beberapa keluarga yang harus terpisah, aku juga sebenarnya pengen ngajak ke orang tua bahwa kadang tuh ketika anak-anak sedih gitu tuh Mhm. eh, mm, menurut aku lebih baik untuk menerima kesedihan mereka gitu. Mhm. Jadi bukannya nggak usah sedih gitu ya. Kalau Mhm. misal kan kalau di buku itu ketika Egar bilang sedih kan juga bubunya bilang bubu juga sedih gitu. Itu kan kayak semacam empati gitu loh. Mhm. Jadi aku pengen ngajak orang tua untuk belajar berempati juga ke anak-anak. Mhm. Oke. Terus sarannya buat teman-teman semua, buat orang tua deh, yang tadi kan dibilang kalau ayahnya juga sempat pengen banget pulang, tetap pengen pulang gitu. Apa Iya, saran buat semua orang tua yang mendengarkan ini? ya kalau buat semua orang tua, temanin anak-anak yang memang sedang rindu, sedang sedih, ingin bertemu Mhm. dengan ayahnya misalnya yang memang terpisah gitu. Terus kalau misalnya memang sudah memungkinkan, kalau misalnya mau bertemu pun tetap dikasih apa ya, pengarahan ke anak-anak, di sounding gimana Mhm. protokol kesehatan yang benar gitu. Mhm. Jadi nggak begitu orang kadang kan ayahnya sampai langsung ditubruk aja gitu kan. Mhm. Jadi Oke. kasih tahu memang ada beberapa protokol yang mesti diikutin gitu. Iya, oke. Jadi itu tadi teman-teman hasil kita ngobrol sama Mbak Dian. Saya akan kasih satu sesi lagi, tapi cuma sesi jawab cepat aja. Jadi ini nanti aku kasih opsi ya Apa Mbak, ini? dua Aku opsi. deg-degan. Aku kasih dua opsi terus nanti Mbak Dian pilih. Jawabnya cepat aja. Oke. Oke, yang pertama, Baiklah. nulis atau masak? Nulis. Langsung teriak nulis. Oke, yang kedua, pictorial book atau illustrated book? Big book dong. Oh, siap. Yang ketiga nih, guru atau penulis? Oh my god. Ada dua-duanya nih dalam kehidupan Aduh. sehari-hari. Guru atau penulis ya? Ayo, apa? Penulis aja deh. Oke, penulis saja. Habis itu besok anak-anak sekolah ya. Sekolah di luar. Ya tetap di rumah kan sebagai ibu. Oh iya, siap-siap. Oke, yang terakhir nih Mbak, cerita bahasa Indonesia atau cerita bahasa Inggris? Oh, Hmm, aduh. apa nih? Ayo, Bahasa Indonesia aja deh. cerita bahasa Indonesia. Ini kalau ada temenku kuliah denger langsung, hah? Oh, langsung disalah-salahin. Ih, kamu gitu, nggak Iya, konsisten gitu. nggak konsisten sama ini pas Oke, kuliah. itu tadi sesi kita bareng Mbak Diana Vitasari, penulis dari buku seri cerita Corona, Kenapa Ayah Tidak Pulang. Terima kasih Mbak Dian atas waktunya. Mohon maaf karena kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, jadi harus via telepon. Mungkin juga nanti kedengarannya akan sedikit berbet-berbet atau sedikit kurang jelas. Nggak apa-apa, nanti teman-teman bisa Iya. tanya langsung Yang ke paling jelas kita kalau aku gitu. pas ketawa ya. Oke, nggak apa-apa karena kita ketawanya emang heboh ya. Terima kasih Mbak Sama-sama Mbak Dian. Opi. Iya, sama-sama ya. Oke, nah itu tadi teman-teman sesi dari saya ngobrol-ngobrol santai bareng Mbak Dian. Nah, buat teman-teman semua yang penasaran banget sama buku Kenapa Ayah Tidak Pulang ini, teman-teman bisa langsung ikuti pre-ordernya, masih dibuka sampai tanggal 13 Juni. Jadi nanti teman-teman bisa langsung order via Shopee di toko buku Karisa atau
teman-teman bisa langsung menghubungi WA Buku Karisa di 0878 4332 8444. Nah, buat teman-teman semua nanti akan ada harga khusus atau spesial jika teman-teman mau ambil bukunya dalam jumlah banyak. Jadi jangan lupa tanyakan langsung ke adminnya, akan ada diskon berapa persen nih Kak untuk buku ini gitu ya. Nah, buat teman-teman semua stay safe, tetap di rumah aja. Karena kita juga udah dikasih tahu dari buku ini, tahan rindunya sama orang-orang yang kita sayang. Gak ketemu bukan berarti gak sayang, gak ketemu malah justru itu tanda sayang kita saat ini gitu ya. Nah, sekian yang bisa kita obrolin dari podcast kali ini. Semoga ada bermanfaat, semoga ada manfaatnya ya buat teman-teman semua yang stay at home. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.